Halo semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok J IKMC 2020. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai review 5 jurnal internasional dengan topik metabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Saifullah dengan NIM 1019111331125. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Lucia Herman dengan NIM 1020111133141. Halo semuanya, kenalin nama aku Elina Dwi Alifat Latifa dengan NIM 1020111133150. Halo, perkenalkan nama saya Raihan Ahmad Masud dengan NIM 1020111133170. Perkenalkan nama saya Elang Negara dengan NIM 102011133174. Perkenalkan, nama saya Rahma Bianita Pratiwi dengan NIM 1020111133175. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Nur Ainun Nadiah dengan NIM 102011133269. Teknik pencarian jurnal dilakukan menggunakan website e-resources Pusnas.go.id dengan database jurnal internasional keyword carbohydrate, fat, and protein metabolism. Identitas pada jurnal. Nama jurnalnya yakni Metabolism dengan penulis M. Alia, P. Vollmer, dan kawan-kawan. Tahun terbitnya pada tahun 1988, volume 31, nomor ke-6 dengan rentang halaman 542 hingga 551 halaman. Abstrak, dalam jurnal ini penulis menunjukkan bahwa pengaruh menelan makanan yang mengandung 3.275 kJ terhadap oksidasi lemak, karbohidrat, dan protein yang dinilai dengan kalorimetri tidak langsung dan pengukuran laju ekskresi produk akhir nitrogen dalam perubahan akhir urin dalam konsentrasi urea plasma. Jurnal ini menggunakan penilaian yang dilakukan terhadap metabolisme substrat di otot lengan bawah dengan mengukur aliran darah dan konsentrasi metabolit dalam vena dan arteri. Diperkirakan selama 4 jam pertama setelah makan, otot menyumbang 20% hingga 25% dari karbohidrat makanan. Hal ini terkait dengan perubahan kecil dan tidak signifikan dalam pengambilan oksigen oleh otot. Latar belakang. Jaringan metabolis manusia telah dipelajari dalam berbagai keadaan, namun sedikitnya informasi yang tersedia serta tidak adanya informasi langsung yang diberikan tentang efek konsumsi makanan campuran pada perubahan biokimia dalam jaringan individu. Dalam studi ini, efek dari konsumsi makanan pada oksidasi nutrisi di seluruh tubuh berkorelasi dengan konsentrasi metabolit perantara yang bersirkulasi dan dengan penyerapan serta pelepasan metabolit perantara oleh otot. Selain itu, juga menilai sejauh mana karbohidrat diambil dan disimpan di otot rangka, jumlah energi yang dilepaskan dari otot sebagai fragmen glikolitik 3 karbon, dan hubungan perubahan ini dengan pemanfaatan lemak. Metode penelitian. Penulis menggunakan 6 subjek laki-laki dewasa sehat kisaran usia 27 hingga 36 tahun dengan rata-rata berat badan 62 hingga 92 kg, tinggi badan 1,69 hingga 1,89 meter, serta massa bebas lemak 80,8 hingga 87,2%. Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni antara lain menggunakan metode klinis, metode analitik, dan juga metode biokimia. Pertama, metode klinis. Subjek melakukan puasa selama 12 hingga 14 jam, mengosongkan kantung kemih, dan juga minum 200 ml air agar aliran urin memadai. Hal ini bertujuan untuk mengukur aliran darah lengan bawah yang diukur dengan alat regangan mercury plethysmograph. Yang kedua, metode analitik. Dilakukan penghitungan pengeluaran energi yang dilakukan untuk menghitung pengeluaran energi non-protein, mengukur persentase energi yang berasal dari oksidasi karbohidrat dan juga oksidasi lemak. Ketiga, metode biokimia. Dilakukan pengambilan sampel
dari proses arterialize venous sekitar 2 ml dan dari darah vena 2 ml. Hal ini bertujuan untuk mengukur kadar glukosa, konsentrasi asam amino darah, konsentrasi urea plasma, asam lemak non-esterified, serta plasma, insulin, dan juga glukagon. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada pada perhitungan pertukaran metabolit di seluruh otot tubuh 32 kg. Ditemukan efek menelan makanan pada oral, suhu kulit, dan status asam basa menunjukkan bahwa terdapat sedikit perubahan dalam parameter ini. Yang kedua, jumlah dan proporsi energi yang berasal dari oksidasi karbohidrat meningkat secara signifikan setelah mengkonsumsi makanan, sedangkan jumlah yang berasal dari oksidasi lemak menurun. Yang ketiga, ada respons metabolik terhadap suatu makanan bergantung pada ukuran, komposisi makanan, dan waktu yang telah berlalu sejak makan sebelumnya. Kesimpulan, jurnal ini menunjukkan bahwa konsentrasi glukosa dan asam amino serta serapannya oleh otot meningkat setelah konsumsi makanan. Sedangkan sebaliknya terjadi dengan asam lemak non-esterified atau NEFA. Estimasi metabolisme lemak dan karbohidrat di otot dan di seluruh tubuh didasarkan pada kombinasi teknik yang kesemuanya memiliki tingkat kesalahan tertentu. Oleh karena itu, hasil penggunaan bahan bakar dan oksidasi harus dianggap hanya sebagai perkiraan, bukan sepenuhnya tepat, terutama karena hanya 6 subjek yang diuji dan hanya sejumlah kecil sampel darah yang diambil. Jurnal yang kedua yang akan kami review berasal dari artikel dengan judul The Roles of Vitamin A in the Regulation of Carbohydrate, Lipid, and Protein Metabolism dengan teknik pencarian jurnal melalui website Google Scholar yang merujuk pada www.mdpi.com dengan menggunakan keyword carbohydrate, lipid, dan protein metabolism. Lalu jurnal yang kami pakai berjudul Journal of Clinical Medicine dengan penulis Wei Chen dan Goksun Chen. Diterbitkan pada tahun 2014, volume ketiga, nomor kedua, dan rentang halaman 453 sampai 479. Abstrak. Penulis meninjau mikronutrien seperti vitamin A mengatur homeostasis makronutrien. Sebagai mikronutrien penting, vitamin A juga memainkan peran kunci dalam kesehatan untuk individu. Baik faktor genetik dan lingkungan atau makanan berperan dalam perkembangan penyakit metabolik. Secara intuitif, tampaknya jelas untuk menghubungkan kelebihan gizi dengan perkembangan obesitas dan penyakit metabolik lainnya. Dalam jurnal ini telah dirangkum kemajuan penelitian terbaru mengenai peran vitamin A dalam metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein. Ada latar belakang, itu faktor genetik dan nutrisi berperan penting untuk perkembangan obesitas dan penyakit metabolik. Mutasi pada hormon yang mengatur nafsu makan dan reseptor yang sesuai mengakibatkan onset awal obesitas dan disregulasi metabolik terkait obesitas pada manusia. Sebagai mikronutrien penting dan lipofilik, vitamin A memainkan peran kunci dalam kesehatan umum individu. Selanjutnya ada metode. Penulis menggunakan metode studi literatur terkait penelitian-penelitian tentang pengaruh vitamin A terhadap metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang menggunakan metode eksperimen. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan menggunakan hewan pengerat percobaan, yaitu tikus. Tikus diberi diet kekurangan vitamin A setelah penyapihan atau sekitar 3 minggu. Selanjutnya, melihat penghentian pertumbuhan yang nyata dan penurunan berat badan yang signifikan di kemudian hari. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, didapatkan hasil bahwa yang pertama, status vitamin A telah terbukti mempengaruhi adipositas pada hewan. Lalu yang kedua, telah dilaporkan bahwa pengobatan RA atau asam retinoat menginduksi liposis dan menghabiskan penyimpanan lipid dalam adiposit putih matang, yang menyebabkan penurunan berat badan pada tikus obesitas yang diinduksi diet. Lalu yang ketiga, RA secara jelas mempengaruhi berbagai tahap diferensiasi adiposit. Kesimpulannya,
Vitamin A adalah pengatur penting dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid di semua organ utama yang aktif secara metabolik. Banyaknya efek vitamin A yang dapat dikaitkan dengan peran asam retinoat dan juga metabolit vitamin A lainnya dalam mengatur ekspresi gen kritis dalam jalur metabolisme yang berbeda. Banyak upaya dan kemajuan telah dibuat dalam memahami tindakan vitamin A di berbagai organ. Mekanisme molekuler yang digunakan vitamin A untuk mengatur transkripsi gen metabolik kritis di berbagai organ dan jaringan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Jurnal ketiga yang akan kami review berjudul Effects of Dopexamine in Comparison with Phenoterol on Carbohydrate, Fat, and Protein Metabolism in Healthy Volunteers. Teknik pencarian jurnal yang kami gunakan adalah melalui website https://unair.remotext.co. Kami menggunakan database yang tersedia dan memilih single link all journal. Kata kunci yang kami gunakan adalah carbohydrate, fat, protein, and metabolism. Jurnal ini berasal dari jurnal Intensive Care Medicine yang ditulis oleh Wolfgang Geiser, Joseph Vogt, Ulrich Wader, Hannes Hafbor, Michael Georgiev, and Hermann Ensinger. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2004 dengan volume ke-30 nomor 4 dan tentang halaman 702 sampai 708. Abstrak. Dalam jurnal ini, penulis hendak mengetahui dan menunjukkan adanya perbedaan efek yang diberikan dopexamine dan phenoterol pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jurnal ini memperlihatkan bahwa konsentrasi plasma glukosa dan clearance glukosa tetap konstan selama infus dopexamine dan phenoterol dapat meningkatkan konsentrasi plasma glukosa dan menurunkan pembersihan glukosa. Hasil yang ditemukan pada jurnal ini berupa dopexamine hanya mempunyai efek lemah terhadap metabolisme karbohidrat. Namun, efek dopexamine sebanding dengan phenoterol pada metabolisme lemak dan protein. Profil metabolit tersebut berguna dalam meningkatkan curah jantung pada pasien dengan gangguan toleransi glukosa. Selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang jurnal ketiga adalah, pada umumnya pasien penderita Systemic Inflammatory Response Syndrome menderita gangguan peredaran darah dan metabolisme. Gangguan tersebut dapat diatasi dengan melakukan beberapa terapi. Ada penelitian baru tentang gangguan metabolisme pada pasien luka bakar yang menunjukkan bahwa kontrol ketat dari konsentrasi glukosa plasma menghasilkan hasil yang lebih baik di unit perawatan intensif, terapi penggantian ginjal, dan infeksi aliran darah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa blokade adrenoseptor B oleh propranolol selama 14 hari pada anak-anak penderita luka bakar dapat menurunkan massa tubuh tanpa lemak dan membalikkan katabolisme protein dalam otot rangka untuk menghasilkan sintesis protein bersih. Kemudian, metabolisme pasca cedera pada pasien sakit kritis dapat dimodifikasi dengan memengaruhi kontrol glukosa dan reseptor simpatoadrenergik. Kemudian, dopexamine terbukti dapat menurunkan risiko angka kematian yang tinggi pada pasien bedah. Dopexamine menunjukkan aksi metabolik yang lebih rendah dari adrenalin dalam hal memengaruhi laju metabolisme karbohidrat, dan peningkatan aliran darah pada otot rangka. Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang efek metabolik dari dopexamine dengan menekankan pada metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein, sekaligus dengan membandingkan efek dopexamine dengan phenoterol dan kelompok kontrol. Selanjutnya adalah metode yang digunakan. Penulis menggunakan metode eksperimen dan metode observasi yang disesuaikan dengan deklarasi Helsinki. Penelitian ini melibatkan 27 relawan berjenis kelamin pria yang sehat. Mereka juga diberikan makanan standar rumah sakit yang berisi 55% karbohidrat, 15% lemak, dan 30% protein, dan tidak diperbolehkan untuk mengonsumsi alkohol maupun kafein dalam 3 hari sebelum hari penelitian dilakukan. Mereka secara acak kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang diberi infus dopexamine, kelompok yang diberi infus phenoterol, dan kelompok kontrol. Kemudian dilakukan pengambilan sampel darah pada lengan kiri tiap relawan. Kemudian ada beberapa contoh penghitungan yang digunakan pada penelitian jurnal ini, yaitu pertama, pemantauan saat pengambilan sampel darah menggunakan pengukuran tekanan darah otomatis dan monitor EKG 3 lead. Kemudian, yang kedua, konsumsi oksigen dan rasio pertukaran pernafasan ditentukan dengan sistem kanopi berventilasi. Ketiga, pengayaan isotop ditentukan dengan spektrometri massa kromatograf gas dalam metode pemantauan ion yang dipilih menggunakan ionisasi dampak elektron untuk glukosa dan urea dan ionisasi kimia leusin.
Keempat, persamaan tidak stabil digunakan untuk menghitung tingkat penampilan glukosa. Kelima, konsentrasi plasma glukosa dan laktat diukur dengan metode enzimatik dengan penganalisis glukosa dan laktat. Keenam, konsentrasi kalium plasma diukur dengan penghitung selektif ion. Ketujuh, FFA diukur menggunakan metode kolorimetri enzimatik in vitro. Kedelapan, kadar insulin dan glukagon diukur menggunakan uji radioimuno. Kesembilan, konsentrasi plasma katekolamin diukur dengan kromatografi cair tekanan tinggi dan deteksi elektrokimia. Selanjutnya adalah tentang hasil dan pembahasan pada jurnal ketiga. Penelitian ini berhasil menunjukkan perbedaan dan persamaan efek pemberian infus dopeksamin dan fenoterol dalam dosis klinis selama 4 jam. Perbedaan antara pemberian infus dopeksamin dan fenoterol antara lain: pertama, pemberian dopeksamin meningkatkan denyut jantung dari 57 denyut per menit menjadi 85 denyut per menit, sedangkan pemberian fenoterol meningkatkan denyut jantung dari 57 denyut per menit menjadi 108 denyut per menit. Kedua, pemberian dopeksamin meningkatkan tekanan sistol dari 115 mmHg menjadi 130 mmHg, sedangkan pemberian fenoterol menurunkan tekanan sistol dari 120 mmHg menjadi 118 mmHg. Ketiga, pemberian dopeksamin tidak membuat terjadinya perubahan tekanan darah diastol, sedangkan pemberian fenoterol menyebabkan penurunan tekanan darah diastol sebesar 9 mmHg. Keempat, pemberian dopeksamin tidak menyebabkan perubahan pada 3 parameter dibandingkan dengan kelompok kontrol, sedangkan pemberian fenoterol meningkatkan konsentrasi glukosa plasma dan menurunkan clearance glukosa plasma. Kelima, pemberian infus dopeksamin menyebabkan terjadinya peningkatan konsentrasi plasma noradrenalin menjadi 260 pg per ml, sedangkan pemberian infus fenoterol menyebabkan peningkatan konsentrasi plasma noradrenalin menjadi 400 pg per ml. Keenam, pemberian infus dopeksamin tidak meningkatkan aktivitas sikloskori, sedangkan infus fenoterol dapat meningkatkan aktivitas sikloskori sebesar 8 kali lipat dalam konsentrasi laktat plasma. Ketujuh, pemberian dopeksamin tidak menunjukkan aktivitas adrenoseptor B2 yang utama, sedangkan infus fenoterol mampu menunjukkan aktivitas adrenoseptor B2 yang utama. Kemudian, persamaan pemberian infus dopeksamin dan fenoterol antara lain: pertama, tidak ada efek samping pada para relawan. Kedua infus tersebut sama-sama meningkatkan konsentrasi laktat plasma dan menurunkan konsentrasi kalium plasma. Ketiga, tidak ditemukan terjadinya perubahan konsentrasi plasma glukagon dan perubahan konsentrasi adrenalin. Keempat, kedua infus tidak mengubah produksi glukosa. Kelima, tidak memengaruhi tingkat penampilan urea. Keenam, kedua infus tersebut sama-sama menurunkan produksi urea secara signifikan. Kemudian, ada juga beberapa hasil yang diperoleh dari kelompok kontrol. Yang pertama, parameter hemodinamik pada kelompok kontrol tidak berubah selama penelitian. Kedua, pada kelompok kontrol terjadi penurunan konsentrasi glukosa plasma dari waktu ke waktu. Namun, produksi glukosa endogen dan clearance glukosa tetap konstan. Selanjutnya adalah tentang kesimpulan jurnal ketiga. Jurnal ini menunjukkan bahwa dopeksamin tidak meningkatkan produksi glukosa endogen dan lebih berefek lemah dibandingkan dengan adrenalin terhadap metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada sukarelawan yang sehat. Hal tersebut ditunjukkan dari pemberian infus dopeksamin dengan kecepatan 2,25 gram per menit hanya berefek metabolik kecil yang dimediasi oleh adrenoseptor B2. Di samping itu, gluconeogenesis sebenarnya menyumbang hampir 50% konsumsi oksigen pada hati. Peningkatan gluconeogenesis dapat dipengaruhi oleh fenoterol dan adrenalin, tidak dengan dopeksamin. Oke, untuk jurnal yang keempat, yaitu Journal Effects of Replacing Dietary Monounsaturated Fat with Carbohydrate on HDL Protein Metabolism and Proteome Composition in Humans. Untuk teknik pencarian jurnal ini, kami mencarinya menggunakan Google Scholar. Kami juga menggunakan kata kunci berupa Carbohydrate, Fat, and Protein Metabolism untuk menemukan jurnal dengan tema terkait.
Kami pun berhasil menemukan jurnal terkait ini di website www.ahajournals.org yang tersedia di Google Scholar. Untuk identitas, jurnal yang direview adalah jurnal Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology yang ditulis oleh Alison B. Andrasaki, Sasha I. Singh, Leng Ho Lee, Hideyuki Higashi, Nathaniel Smith, Bo Zhang, Masanori Aikawa, dan Frank M. Sachs. Jurnal yang berjudul Effects of Replacing Dietary Monounsaturated Fat with Carbohydrate on HDL Protein Metabolism and Proteome Composition in Humans ini diterbitkan pada tahun 2019 dengan volume ke-39 nomor 11 dan rentang halaman 2411 sampai dengan 2430. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki abstrak jurnal. Jurnal ini melibatkan 12 peserta yang ditempatkan pada 2 diet sehat tinggi lemak tak jenuh tunggal atau karbohidrat. Setelah 4 minggu menjalani setiap diet, peserta menyelesaikan studi pelaksanaan metabolik. HDL diisolasi dengan imunopurifikasi ApoA1 dan dipisahkan menjadi 5 ukuran. Pengayaan pelacak dan laju metabolisme untuk 8 protein HDL, yaitu ApoA1, ApoA2, ApoC3, ApoE, ApoJ, ApoL1, ApoM, dan LCAT, ditentukan dengan pemantauan reaksi paralel dan pemodelan ke kompartemen. Namun, karbohidrat saat menggantikan lemak meningkatkan laju katabolik fraksional ApoA1 dan ApoA2 pada alpha-3 HDL. ApoE dan alpha-3 dan alpha-1 HDL dan ApoM pada alpha-2 HDL. Selain itu, karbohidrat meningkatkan produksi ApoC3 pada alpha-3 HDL dan ApoJ dan ApoL1 pada alpha 0 HDL terbesar. Lecitin kolesterol asiltransferase adalah satu-satunya protein yang dipelajari yang tidak dipengaruhi oleh diet. Studi ini menunjukkan bahwa HDL pada manusia terdiri dari sistem protein yang kompleks, masing-masing dengan distribusi ukuran, metabolisme, dan pengaturan diet yang unik. Keadaan hiperkatabolik protein HDL yang diinduks karbohidrat dapat mewakili mekanisme di mana karbohidrat mengubah sifat kardioprotektif HDL. Selanjutnya kita akan memasuki latar belakang jurnal ini. Penyakit jantung koroner tidak selalu dapat dicegah dengan HDL-C, karena HDL memiliki struktur kompleks, lipoprotein, dan ukuran partikel yang bervariasi. Para penulis jurnal mengembangkan strategi mass spectrometry atau MS baru berdasarkan pemantauan reaksi paralel untuk mempelajari metabolisme tidak hanya dari ApoA1 yang banyak ditemukan di hati, tetapi juga dari beberapa protein HDL tambahan secara bersamaan. Diet tinggi lemak tak jenuh, rendah lemak tak jenuh, dan karbohidrat sejauh ini terbukti dapat meningkatkan kadar lipoprotein guna mengurangi PJK. Penelitian ini dilakukan mempunyai tujuan utama untuk menjelaskan lebih lanjut tentang protein dan struktur metabolisme berdasarkan ukuran sistem partikel HDL dan pengaruh diet sehat tinggi lemak tidak jenuh tunggal atau karbohidrat terhadap perubahan struktur tersebut yang belum diketahui sebelumnya, serta tujuan sekunder untuk menentukan pola makan dalam mengubah komposisi dan distribusi relatif dari seluruh proteome HDL di setiap ukuran HDL.
Untuk metode yang dijalankan di jurnal ini menggunakan metode eksperimen dengan menganalisis sampel plasma dari 12 peserta dengan HDLC rendah, yaitu sekitaran kurang dari 55 mg untuk wanita dan kurang dari 45 mg untuk pria. Dan juga yang kelebihan berat badan atau obesitas. Untuk kriteria eksklusi, yang pertama itu adalah diminta LDL-C tinggi atau low density lipoprotein kolesterol yang lebih dari 190 mg dengan HDL-C yang sangat rendah, yaitu yang kurang dari 20 mg. Yang kedua adalah untuk TG puasa sangat tinggi, yaitu trigliserida yang lebih dari 500 mg. Yang ketiga itu adalah genotipe, yaitu seperti ApoE, E2E2, E2E4, atau E4E4. Untuk yang keempat, yaitu penggunaan obat-obatan yang dapat mengubah kadar lipid. Yang kelima adalah hiperlipidemia sekunder. Yang keenam, komplikasi hati atau ginjal. Yang ketujuh, diabetes mellitus. Dan yang kedelapan, kehamilan. Untuk tata cara pelaksanaan eksperimen ini sendiri, yang pertama adalah ada 12 peserta mengkonsumsi 2 pola makan sehat, yang satu tinggi lemak, terutama tak jenuh tunggal, yang berasal dari minyak nabati dan kacang-kacangan, dan satu tinggi karbohidrat dalam desain silang acak. Untuk yang kedua, setiap makanan dikonsumsi selama 32 hari dengan periode pencucian 3 minggu antara diet, di mana partisipan mengonsumsi makanan pilihan mereka sendiri. Yang ketiga adalah pengambilan sampel darah sebelum mereka menerima suntikan bolus intravena D3 Leu dengan konsentrasi 10 mg per kilogram selama 10 menit. Yang keempat adalah plasma disolasi dengan sentrifugasi yang didinginkan, aliquot, dan disimpan pada suhu minus 80 Celcius derajat. Yang kelima adalah HDL diisolasi dari 1 hingga 15 kali poin per peserta per diet. Yang keenam, kadar plasma puasa 1C, kolesterol total LDL-C dan HDL-C diukur pada 12 peserta pada kedua diet menggunakan alat uji kolesterol standar dan TC. Dan yang terakhir atau ketujuh, yaitu kadar ApoA1, ApoA2, ApoC3, ApoE, ApoC, dan ApoL1 dalam plasma dan HDL diukur pada peserta nomor 1 hingga 12. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua diet tersebut menurunkan indeks massa tubuh, TG, LDL-C, dan tidak mempengaruhi HDL-C secara signifikan. Yang kedua, secara keseluruhan sebagian besar protein terdeteksi dalam semua ukuran HDL, tetapi dengan distribusi khusus ukuran yang unik, seperti ApoC didominasi kepada HDL alfa 0 terbesar, ApoL1 pada alfa 1, ApoM pada alfa 1 dan 2, ApoE pada alfa 1, 2 dan 3, ApoA1 dan ApoA2 pada alfa 2 dan 3, ApoC3 pada alfa 2, 3 dan prabeta, dan juga LCAT pada alfa 3. Yang ketiga, penulis menggunakan pemodelan kompartemen untuk menentukan bagaimana lemak dan karbohidrat makanan mempengaruhi metabolisme protein HDL, ApoA1, ApoA2, ApoC3, ApoE, ApoC, ApoL1, ApoM, dan LCAT, sehingga 5 ukuran HDL pada peserta nomor 1 hingga 6. Yang keempat, FCR dan laju produksi untuk setiap protein pada ukuran HDL tertentu per diet ditentukan dengan mengambil jumlah dari semua jalur pembuangan dari ukuran tersebut pool per D, atau jumlah dari jalur flux yang memasuki ukuran tersebut, mg per kilogram per D. Penulis pertama kali melihat efek diet pada metabolisme ApoA1 di 5 ukuran HDL. Yang keenam, saat
karbohidrat menggantikan lemak cenderung meningkatkan kurva pengayaan ApoA1 menjadi menaik dan menurun di seluruh ukuran HDL. Gambar 4A. Hal tersebut menunjukkan bahwa karbohidrat meningkatkan ApoA1 FCR. Yang ketujuh, diet pada penelitian ini tidak mengubah struktur metabolisme sistem HDL. Yang kedelapan, komposisi dan distribusi relatif proteome HDL dipertahankan di antara makanan. Yang kesembilan, peningkatan FCR untuk ApoA1 dan ApoA2 pada ApoA3 HDL disebabkan karena peningkatan transfer ke alpha-2 HDL dan dalam kasus ApoA1 juga terjadi peningkatan transfer ke probeta HDL. Yang ke-10, peningkatan ApoM FCR menunjukkan bahwa ApoM sendiri dapat dihilangkan dari partikel HDL. Yang 11, peningkatan keseluruhan ApoC3 pada HDL oleh karbohidrat dapat menurunkan pembersihan partikel HDL yang mengandung ApoE dan meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Kesimpulan jurnal ini telah menunjukkan bahwa HDL dalam darah terdiri dari protein yang berbeda secara metabolik yang melokalisasi ke subspesies ukuran HDL yang berbeda. Selain itu, penemuan tersebut juga menunjukkan MS dalam mendeteksi perubahan metabolisme dalam sistem HDL total di jalur flux dan penghilangan masuk dan keluar ukuran HDL tertentu dan proses pengubahan jalur tersebut melalui intervensi. Jika lemak tak jenuh tunggal digantikan oleh karbohidrat, maka aliran dan jalur pembuangan beberapa protein HDL masuk dan keluar dari ukuran HDL tertentu mengalami peningkatan. Keadaan hipermetabolik protein HDL dapat mewakili mekanisme penurunan kardioprotektif HDL oleh karbohidrat sebab diet tinggi karbohidrat dan rendah lemak tak jenuh berdampak negatif pada faktor risiko lipoprotein dan peningkatan risiko PJK atau penyakit jantung koroner. Oke, next. Kali ini pada jurnal yang kelima yang berjudul Carbohydrate, Protein, and Fat Metabolism During Exercise After Oral Carnitine Supplementation in Human. Teknik pencarian jurnal ini didapatkan dengan menggunakan website https://unairremotes.co. Kami menggunakan database Scopes. Kata kunci yang kami gunakan adalah Carbohydrate, Fat, and Protein Metabolism in Human. Lalu kami memilih tahun terbit 2008 dan all open access agar lebih mudah menemukan jurnal sesuai tema dengan tidak berbayar. Identitas. Jurnal yang direview adalah Jurnal International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism yang ditulis oleh Elizabeth M. Broad, Ronald J. Morgan, and Stuart D.R. Galloway. Jurnal yang berjudul Carbohydrate, Protein, and Fat Metabolism During Exercise After Oral Carnitine Supplementation in Human ini diterbitkan pada tahun 2008 dengan volume ke-18 dengan rentan halaman 567 hingga 584. Selanjutnya, dalam bagian abstrak, dalam jurnal ini menunjukkan bukti bahwa tidak ada perubahan oksidasi karbohidrat, ekskresi nitrogen, oksidasi asam amino, rantai cabang, atau urea plasma selama latihan antara awal dan akhir suplementasi pada kelompok penelitian pemberian karnitin, L-tartat atau LC, atau placebo. Jurnal ini menunjukkan data bahwa suplementasi karnitin L-tartat selama 2 minggu tidak mempengaruhi kontribusi lemak, karbohidrat, dan protein terhadap metabolisme selama latihan bersepeda. Intensitas sedang yang berkepanjangan. Jurnal ini juga menyimpulkan bahwa kecenderungan ke arah akumulasi amoniak yang tertekan menunjukkan suplementasi karnitin L-tartat oral mungkin berpotensi untuk mengurangi stres metabolik dari olahraga atau mengubah produksi atau pembuangan amonia. Yang selanjutnya adalah latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah efek suplementasi karnitatrat pada kontribusi asam amino untuk metabolisme selama latihan pada manusia belum diteliti.
Oleh karena itu, telah disarankan bahwa suplementasi dengan kartinin mungkin lebih meningkatkan pemecahan asam amino rantai cabang atau BCAA selama latihan dengan menahan akumulasi asam keto rantai cabang yang biasa. Sebaliknya, jika suplementasi kartinin tatrat akan meningkatkan penyerapan asam lemak dan metabolisme selama latihan, hal itu dapat mengurangi katabolisme asam amino. Jika oksidasi asam amino selama latihan berubah setelah suplementasi kartinin tatrat, ini akan mempertanyakan validitas penggunaan hasil bagi pernapasan non-protein untuk memperkirakan oksidasi lemak dan WHO selama latihan. Suplementasi dengan kartinin mungkin lebih meningkatkan pemecahan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menentukan apakah suplementasi dengan kartinin tatrat mengubah kontribusi bahan bakar untuk metabolisme pada atlet pria yang dilatih ketahanan dan secara khusus untuk memeriksakan setiap perubahan dalam kontribusi protein untuk metabolisme. Yang selanjutnya adalah metode. Dalam jurnal ini, penulis menggunakan metode kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk metode kualitatifnya, penulis menggunakan sampel 20 atlet pria non-vegetarian yang secara aktif terlibat dalam pelatihan ketahanan. Semua peserta diberitahu sepenuhnya tentang penelitian dan menjalani screening pra-partisipasi seperti kuesioner, riwayat kesehatan, dan juga aktivitas fisik. Sebelum persetujuan tertulis diperoleh. Studi ini dilakukan selama fase persiapan awal musim kompetisi bersepeda dan triathlon untuk memastikan bahwa pelatihan berbasis ketahanan yang konsisten sedang dilakukan. Tidak ada peserta yang menderita gangguan metabolisme dan tidak ada peserta yang mengkonsumsi obat atau suplemen nutrisi selain multivitamin dan juga mineral atau minuman olahraga komersial selama pelatihan. Penelitian ini juga dilakukan dengan menggunakan desain paralel double blind terkontrol placebo berpasangan. Pada double blind ini, respon dan pengolah data tidak mengetahui status responden apakah termasuk dalam kelompok intervensi maupun tidak. Sedangkan pada metode kuantitatifnya, disajikan sebuah tabel mengenai persentase dan data karakteristik terkait peserta yang placebo dan juga kartinin tatrat tersebut, jumlah darah urea nitrogen, asam amino plasma, ekskresi nitrogen kemih, dan keseimbangan nitrogen sebelum dan setelah 90 menit latihan pada kelompok placebo dan juga kartinin tatrat, serta data hematologi dan urin, tabel respon pH darah, plasma bikarbonat, asam lemak bebas plasma, gliserol darah, glukosa plasma, dan laktat darah untuk pelatihan di placebo dan juga kartinin tatrat. Data grafik suplementasi kartinin dan metabolisme latihan, data tabel tingkat oksidasi karbohidrat selama 90 menit latihan, dan juga data tabel tingkat oksidasi lemak selama 90 menit latihan. Kemudian adalah hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan suplementasi kartinin tatrat terhadap penggunaan WHO selama 90 menit latihan keadaan mapan dalam sampel atlet ketahanan terlatih ini. Tetapi terdapat kecenderungan penurunan oksidasi lemak. Selain itu, konsentrasi gliserol plasma cenderung lebih rendah dan laktat darah lebih tinggi setelah 2 minggu suplementasi kartinin tatrat, sehingga mendukung kecenderungan penurunan mobilisasi atau oksidasi asam lemak. Ada kemungkinan bahwa durasi suplementasi kartinin tatrat mempengaruhi efek yang diamati pada metabolisme bahan bakar selama latihan dan telah disarankan bahwa periode suplementasi 8 minggu atau lebih mungkin diperlukan untuk mengamati efek pada metabolisme otot rangka karena ini adalah prosedur dalam studi hewan. Lalu, Arenas mengamati bahwa konsumsi kartinin 1 gram 2 kali sehari selama 6 bulan mencegah penurunan yang diinduksi oleh pelatihan dalam bebas otot dan total kartinin pada atlet terlatih. Tetapi, sampai saat ini belum ada penelitian dengan periode suplementasi yang lebih pendek yang telah menunjukkan adanya perubahan dalam konten kartinin otot dengan suplementasi oral. Nitrogen urea plasma yang meningkat selama latihan menunjukkan bahwa asam amino dikatabolisme selama latihan dalam pelatihan ini. Kurangnya perubahan dalam ekskresi nitrogen urin yang telah digunakan untuk menilai kontribusi protein untuk olahraga baik selama periode olahraga atau lebih 24 jam setelah olahraga menunjukkan kontribusi protein yang rendah untuk olahraga atau kurang dari 5% dari total
pengeluaran energi. Dengan tidak adanya perubahan estimasi CHO oksidasi atau keseimbangan nitrogen dalam pelatihan ini, akan tampak bahwa penipisan glikogen atau peningkatan katabolisme asam amino tidak dapat menjelaskan penumpukan akumulasi amonia selama latihan yang lama setelah periode konsumsi kartinin. Dan efek ini karena itu dapat dikaitkan dengan peningkatan penghapusan dari sirkulasi. Isi otot kartinin tidak meningkatkan pada kelompok peserta. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa efek yang diamati pada akumulasi amonia adalah hasil dari tindakan metabolik ekstramuskuler kartinin dalam organ seperti hati, ginjal, jantung, dan jaringan otak yang mungkin mempengaruhi produksi atau pembuangan amonia. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Studi ini menunjukkan bahwa suplementasi kartinin tatrat tampaknya tidak mengubah kontribusi proporsional protein, CHO, atau lemak untuk metabolisme energi selama latihan yang lama pada sampel atlet ketahanan terlatih ini. Suplementasi kartinin tatrat tampaknya menumpulkan akumulasi amonia yang mungkin mencerminkan penurunan stres metabolik pada otot yang berolahraga atau peningkatan pembuangan amonia dari sirkulasi. Dan ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk kesimpulan akhir dari semua presentasi kita ini menunjukkan bahwa metabolisme merupakan salah satu bentuk reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup seperti manusia. Tujuan umum metabolisme adalah mengonversi makanan menjadi energi untuk menjalankan proses pada tingkat seluler. Beberapa contoh proses metabolisme yang terjadi di dalam tubuh manusia adalah metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada 5 jurnal internasional yang telah kami review, menunjukkan bahwa adanya keterkaitan satu sama lain, yaitu membahas mengenai metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein dengan jenis subtopik yang beragam. Adanya keberagaman dalam subtopik ini membuktikan bahwa metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein berpengaruh dalam banyak hal serta membuktikan bahwa metabolisme pasti berpengaruh pada mekanisme tubuh manusia dalam memperoleh energi. Perbandingan kelima jurnal ini juga memiliki perbedaan yang terletak pada teknik pencarian jurnal dan subtopik jurnal. Kami mengambil beberapa jurnal dari platform digital berbeda, antara lain Google Scholar, Perpusnas, dan RemoteX Uner. Perbedaan yang terletak pada subtopik jurnal tersebut antara lain pada jurnal pertama membahas mengenai metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada otot dan seluruh tubuh setelah menelan makanan campuran. Jurnal kedua membahas tentang peran vitamin A di dalam pengaturan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jurnal ketiga membahas tentang perbandingan efek infus dopasamin, maaf jika itu salah baca, dan fenoterol terhadap metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Jurnal keempat membahas tentang pengaruh mengganti lemak tak jenuh tunggal dengan karbohidrat pada metabolisme protein HDL dan komposisi proteom pada manusia. Dan pada jurnal terakhir membahas tentang pengaruh karnitin L-tartat pada metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada atlet. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.